Indonesia sekarang ini bukan krisis musik bagus, krisis musik jelek. Jadinya apa? Karena semuanya bagus, orang nyari celah-celah aja dari yang bagus itu. Jadi ada haters yang permasalahkan gimmick promosinya lah. Namanya bukan lagi tren. Tren tuh bisa 10 tahun loh. Sekarang tuh hype yang ditentukan oleh algoritma. 1, 2, 3, go! Running out of time again. Where did you go wrong this time? When your problem overwhelm you, go get wrong. It's party time. Take a quick, relax your mind, relax your body too. Run from your problem, but you never get away. No one loves you, and you wonder why. Shit there with your mouth blue, your eyes are glazed, face is red. Who's gonna pick you up and use you for tonight? Mantap sekali. Milo Kerman ya, saudaraku Buluk. Sebuah tembang indah dari Descendants berjudul Bike By Age. Age. Ini lagu tentang jangki ya. Gue pikir tentang sepeda, Bike Age. Nah, enggak. Pada waktu itu karena mereka naik sepeda kemana-mana. Gitu Itu loh. dia. Akhirnya requestan lu para cabulur dan cabulis. Setiap kali ada postingan konten catatan si Buluk di YouTube, Bang Rian Pelor dong, Bang masa? Rian. Betul, lu boleh cek. Masa? Betul. Akhirnya kita para cabul boys, gue nanya sama Thomas, Mas lu punya duit berapa? Ada cepek gue. Lo ada duit berapa? Gocap. Lo ada berapa? Cepek. Kumpulin untuk beliin dia terbang dari Palembang. Kagak ada settingannya kayak gitu dari Palembang kemarin. Ya, karena kebetulan Pelor pas lagi di sini. Iya. Ya udah sekalian gue bilang, anak-anak bilang Pelor sini udah bawa langsung kemarin lagi segala macam. Kebetulan kemarin kan habis ulang tahun Prambors yang ke-50, gua kebetulan lagi kesini. Dan gue bikin testimoni audio tuh. Yoi, lo ngasih komen. Kan beberapa kali super glad gig Iya. misalnya itu kan pecah banget tuh. Betul. Yang di hall tuh. Di apa? Taman Ria. Taman Ria. Taman Ria mah yang naib. Iya, yang Ini yang waktu main live di Mendut loh ya. oh iya, di Main live Mendut. on air-nya. Betul live on air. Nah, situlah akhirnya mumpung Pelor di sini dan ternyata beliau masih hingga akhir Maret. Nah, langsung ayo undang ke Cabul. Oke, sebelumnya gue thank you dulu, Bren. Masih aja pakai yang pasuk. Ding ding. London Calling in the Underworld. Ini baju persembahan dari Dr. Rock. Buat gue thank you Dr. Rock. Kalau bisa dua lebih oke. Lu buat apaan kau sama dua? Nggak, maksudnya yang satu beda lagi. Ya enggak. Lu nggak pakai baret? Hah? Oh, enggak beda. Oh iya. Oh iya nih buat temen-temen anak-anak zombie, baby zombie. Ya, thank you juga dikasih tracker ya. Ini komunitas band-band melodik di Pamulang ya. Oke, kita sekarang tanggal Berapa sekarang? tanggal 23 Ya. Maret. Di tanggal 18 Maret kemarin siaran lagi kan di Ultah 50 Prambors Red on Air. Lu ditelepon, lu kan posisi di Palembang loh. Iya. Terus lu gimana nih? Yang lu rasakan, ada perbedaankah antara zaman lu siaran dulu, ya, ame pas sekarang? Kaget juga ya gue. Ini kan ulang tahun ke-50 gitu ya. Dan kalau dipikir kalau nggak inget Prambors kelewatan juga karena program gue berprestasi Red on Air kan. Betul. Kasih piala men buat Prambors kan. Orang lu tinggal di Studio Sport. Jadi gue dikontak. Tadinya gue nggak percaya ini serius gue bilang. Gue bilang kan tonnya Prambors sekarang udah beda nih. Gaya penyiarnya segala macam gitu ya. Jadi gue bilang, gue siaran gini loh, kalian nggak ini gimana gitu? Nggak bang, ini memang cuma dikumpulnya. Udah, akhirnya gue diundang dan persiapannya sama loh. Ya. Jadi kayak mantan produser gue turun gunung lagi, si Tita kerja lagi kayak gitu, nyusun segala macam programnya. Jadi emang kayak dulu tuh program ada, bukan hanya kemudian nongol, gue cuap-cuap gitu loh. Dari persiapan program, ngumpulin arsip dengan redaksinya. Akhirnya datang kejadian hacep juga taunya masih pada kayaknya apa ya kalau gua ngelihat ya kayak Riot on Air itu kan cukup fenomenal. Betul. Ya pada waktu itu ya karena waktu itu gua ngelihat kayak apa ya dulu kan jelas ya yang jelek yang bagus gitu di industri itu kayak band-band yang pop yang kayak gimana gitu. Nah pada waktu itu kan dulu itu kayak band-band dari scene independen itu kan lagi emang kencang-kencangnya dan yang menangkap gejala itu lebih kayak anak-anak mudanya main di pensi. Betul. Yang media-media besar kan belum begitu ini walaupun belum ada iya belum ngeh gitu loh. Akhirnya masuk di situ wah gila-gilaan 8 kota nasional live gitu ya dan jadi kayak penetrasi besar band-band independen ke
media corporate gitu menurut gua. Jadi kemarin ya siaran lagi itu wah gokil sih. Nah, perbedaannya nih, Lor. Dulu sama sekarang. Dulu sama sekarang, kasarnya gini. Kalau boleh, aduh, bandel lu. Kalau boleh dibilang, lu memperhatikan nggak penyiar radio sekarang? Kalau lu masih siaran radio kan? Iya. Perbedaannya antara yang dulu dan yang sekarang. Nah, kalau berbicara mengenai itu perlu ditarik mundur lagi nih loh. Gua sebenarnya kan sama kayak lu men dulu Iya. tuh. Kita kan bukan radio personality, Pak. Betul. Iya kan? Asal bisa ngoceh doang. Iya, bener gitu loh. Dan spiritnya tuh waktu lo Riot on Air kan tumbuh dari dulu klub namanya Park. Iya. Yang Nasta sama Nasta. kawan-kawan, Andin dan kawan-kawan ya. Yang kalau gue bilang itu tuh generasi proto hipster lah. Betul. Proto hipster gitu, mereka tuh yang proto hipster tuh di Park itu. Nah, ketika bergabung di situ kan basic gue sebenarnya bukan jurnalis musik gitu. Gue Yeah. nulis gitu Yeah. kan. Gue nulis di majalah ya, Trax tuh unik juga tuh. Gue kerja di MRA, siarannya di Masima. Itu cuman sekali itu kayak begitu. Untung bos-bos editor in chief gue Andre Opa ngizinin karena ini komunitas. Nah, dulu itu gue bilang rock and roll-nya lain ya. Yeah. Kalau dulu tuh kayak lo mengeluarin apa namanya? Kalau sekarang nih kan persaingannya lebih jelas gitu, tata bicara, Iya, betul. segala macam. Lebih sopan lah sekarang dibanding kalau kayak dulu gitu loh. Gue bingung gini, Lor. Sekarang ini kenapa ya? Padahal dulu banyak sekali radio-radio yang menawarkan program-program dalam tanda kutip independen. Musik-musik yang nggak bisa ditayang di radio, bisa ada di Riot on Air. Bisa ada di dulu zaman gue di Trax independen. Ya, sama sebelumnya malah ada Cutting Edge kan dulu. Ya, ada Cutting Edge, bahkan di iRadio dulu ada independen. Ya, sama di Kiss yang paling ini Rock and Rhythm. Zamannya Bugi Usman. Yoi. Mustang itu Mustang. Mustang, Rock and Rhythm ya. Nah, kenapa ya? Kalau gua nggak tahu karena gua udah nggak siaran radio. Mungkin lo kenapa nih lo? Kira-kira apa di benak lo? Kenapa radio-radio sekarang akhirnya bukan tidak lagi ya, jarang akhirnya membuat program-program khusus gitu? Kalau gua pikir ya karena Duit nggak masuk. bukan ini ya, karena emang ternyata band-band yang dulu side stream itu sekarang bisa dibilang jadi band-band pemain utama. Betul. Jadi makanya emang nggak ada ruang spesial lagi, diperlakuinnya Betul, sama kayak band-band dari major label. Makanya sekarang kan udah nggak penting lagi sebenarnya istilah major atau indie. Karena ketika di lapangan pertarungannya tuh sama-sama head to head gitu loh. Betul. Kalau dulu kan opsi betul. pilihan, makanya ada alternatif musik scene kan. Gitu. Kayak sekarang kasarnya gini, kita udah bisa menikmati bara suara di Alfa Midi, Yoi. di Indomaret. Iya. Kita bisa menikmati Hindia di lagi naik bis juga ada India. Gitu. Iya. Padahal dia termasuk band side stream tadinya. Iya. Kayak dulu kan kayak misalnya kayak kita ngelihat video Silent Sun masuk MTV, Iya, Coil masuk MTV itu tuh heboh banget gitu. Kalau sekarang sih kayak jadi biasa aja. Yang paling epic sih yang terakhir penetrasi ke TV malah kan. Iya. Yang radio show. Iya. Lau yang wawancara Oh yes, blepetan nih. Bahasa Inggris band. Mau interview band Inggris lagi. Waduh. Jadi beneran sekarang emang udah pertarungannya sudah terbuka dan itu hal yang bagus menurut gua. Berarti selera publik udah teredukasi dengan baik. Mereka sudah bisa memilih mana yang bagus. Di obrolan Red on Air kemarin, seorang pelor bilang kalau dia punya tato tanda tangan Dian Sastrowardoyo. Yang bener loh. Iya. Mana? Di mana? Di dada lagi. Di dadaku. Nih men. Wah anjrit beneran coy. Gue baru tahu. 70 tahun kenal dia. Gue baru tahu. Dia punya tato Dian Sastro. Kita immortal dong Highlander. Anak tanah tinggi. Kenapa lu saking ngefans ya dulu sama Dian Sastro? Sebenarnya gini, ya kalau ngefans sih ngefans ya. Gue ikutan ngantri nonton Ado DC. Dulu zaman di Megaria, zaman gue kuliah gitu kan, Dian Sastro kuping masih kayak begini kelihatan gitu ya. Zaman dia remaja, nah ikut nanti gue ngefans ya dalam artian wah dulu siapa sih yang nggak ngefans Gatsam gitu kan ya. Gitu nah. Tapi waktu di Prambors, Doi lagi deket sama salah satu staff di situ. Oh. Jadi ketemunya intens. Itu sempet kasus. Ya udah kita nggak bahas itu, makanya jangan dibahas. Makanya gue bilang nggak nyebut nama, gitu kan. Jadi deket, jadi ketemu tiap hari, gitu kan ngobrol. Dia sempat bantuin programnya dia juga tuh waktu itu sama si Bulan Guritno. Acara anti drugs gitu. Tapi gue acara anti drugs tapi gue nggak. Nah dari situ, nah momennya kayak gini sebenarnya.
waktu itu Ringo Agus, zaman dulu tuh kan punya program namanya Jejaka Petir. Kayak Jackass Indonesia lah. Gitu. Nah, gue diajakin jadi tamu. Lu apa ya tantangannya ya? Nah, salah satu talent yang di situ, si Niko itu, dia mengubah tato pacarnya. Dia kan hukum dari tato kan jangan nulis nama ya. Dia nulis nama. Jadi mau diedit tuh tatonya, ditambahin namanya Astrid, dia tambahin F sama E jadi Fast Ride. Nah, gue diajakin. Gue apaan? Tadinya gue meminta tanda tangan Ahmad Albar. Tapi Ahmad Albar waktu itu lagi sekolah di Tangerang. Lagi kuliah doi. Belajar. Ya, kriminologi. Gitu. Jadi akhirnya udah gua mendadak mikir, rumahnya kan waktu itu masih di apa yang di Kemang tuh, Jalan Bangka. Akhirnya gue telepon pagi-pagi, "Dan gua ke rumah lo ya, ceritanya gua ngefans banget ya sama lo." gitu. Berapa emang ngefans gitu. Akhirnya itu gua ngemikir juga sih ya. Jabret dia tulis tanda tangan di dada gua sini, langsung gua ke Bucks. Di shoot, Bucks ya, sama Babal yang bukan si apa yang kacamata? Iya lah Babal ya. Babal kacamata sih, itu juga kacamata. Iya Babal sama Babal. Jabret tanda tangan. Gue lupa siapa yang nato antar Babal, pokoknya di box ya. Gitu. Akhirnya gue nato. Yang tainya adalah ketika gue udah nato, dari produsernya bilang, "Wah, ini terlalu vulgar nih tato, jadi kita nggak tayang." Kan bukan tato Yosan ya. Dan nempel gitu loh. Jadi nggak jadi tayang yang punya gua. Yang buat itu. Ini padahal dari tato itu. Tapi ya nggak apa-apa juga gua ngefans sama dia. Satu-satunya orang Indonesia, suami aja nggak punya, men. Betul. Jadi boleh punya anaknya, tapi gua punya tato. Lu ngejelasin ke bini lu bagaimana tuh? Udah bilang? Ya udah tahu, selalu. Nama Dian Sastro semua idola pria pada masa itu gitu kan. Gitu. Anjir, ini total chaos nih. Bukan si Kopitol. Oh, si Tokitol. Wah, lu kolor nih. Anjir. Ini di mana nih, Lor? Sama si Kapitol? Oh, dia Riot on Air. Pas dia ke sini. Pas dia ke sini, kita partner sama media partner, akhirnya dia Kapitol gua interview. Gua kerjain, men. Si Arman Majidi jadi main akustikan. Anjir. Terus kita dicengin, Pak. Ada video di YouTube. Iya, dia pada ketawa-ketawa gitu. Gua kerja siapaan lagi ya. Kalau orang anak bilang, abang-abangan respect, gua ngerjain abang-abangan aja. Lebih parah itu. Anjing gila. Tuh, the best album buat gue si Kapitol adalah Blood, Sweat, No Tears. The best album si Tokitol. Wah, gila, dokter rock punya. Bill Tules juga oke sih. Ini, The Blood, itu Blood, Sweat, No Tears sih. 97.5 Play FM Palembang. Nah, gue kerja di situ sekarang ya. Dan lu punya program namanya Play Out Loud. Sering gue lihat di postingannya Pelor, bahas si A, bahas si B, bahas si C setiap Sabtu jam 9, jam 11. Sekarang dari jam 6 sampai jam 8 karena pandemi. Buat ngurangin biaya pemancar. Ini lu muter-muterin lagu apa sih lo di si Play Out Loud? Jadi waktu pasca kemarin di Jakarta kan gua akhirnya pulang ke Palembang tuh. Sebenarnya gue mau balik lagi ke Jakarta gitu kan. Tapi reputasi gue terlalu buruk mungkin ya. Jadi gue ditolak dari satu radio. Tadinya gue nggak mau musik-musikan, gue mau ada suatu radio yang aktivis lingkungan gitulah temanya di hutan kayu. Tapi kemudian reputasi gue mendahului gue, kan dicap bad boy banget deh. Tapi bukan main cewek ya, bad boy gitu. Soalnya gue kan judi nggak, perempuan nggak, gitu. Tapi mabuk tekun banget gua dulu tuh. Ikutin satu bulan mabuknya. Nah jadi akhirnya gue sih balik ke Palembang buat sober juga yang ngelewatin 1000 hari tuh kalau kata Narcotic Anonymous ya. Akhirnya gue siaran di Momea, ada nama program Boysting yang terakhir gue akhirnya pindah ke 97,5 Play FM Palembang. Berarti dari tahun berapa lu di Play? Di Play itu gue ada sekitar 5 tahunan lah, gitu. Nah, gue pegang program Play Out Loud rock. Gue muterin macam dari kayak klasik rock sampai punk rock, metal, ya pokoknya dalam payung musik rock sampai metal lah, istilahnya kayak gitu. Sama terakhir juga ada Play Out Loud Plus-Plusnya yang ngobrol di IG Live kan, gitu. Nah, dari nama Farid Amriamsyah tiba-tiba jadi Rian Pelor. Pelornya dari apa ini? Dari nempel molor apa bagaimana? Lah zaman dulu kan kalau nama panggilan kan kita dibaiat sama tongkrongan ya. Iya benar. Siapa sih mana dengan nama ini? Dulu kan kayak gitu. Nah, gua dulu panggilan Rian gitu loh. Ketika di kampus tahu sendiri ya kan. Daupe ya kan.
Gitu. Jadi dikasih nama pelor. Dari si nempel molor gitu ya. Iya, padahal nggak molor-molor banget gitu loh. Yang rokoknya gantung. Broker banyak. SMA lu bikin band peniti, Lor? SMA ya. Ngepang? Ngepang. Itu waktu SMA, sebenarnya gue kan SMA mana sih? di Palembang gua. Oh, Palembang. Tapi gue pindah-pindah dulu loh. Karena bokap gua kan tentara ya. Ya udah pindah-pindah ke mana-mana. Sebelum di Palembang gua di Medan. Nah, sebelumnya itu udah ngeband sekolah tuh waktu. Gue sempat juga di Tanjung Pinang tuh. Tanjung Pinang yang jadi video klipnya berandal sekarang yang tarung di pelabuhan tuh. Itu akhirnya gue pindah ke Medan. Di situ gua mulai awalnya kan generasi kita kan pasti thrash kayak gitu. Nah, di Medan gue terekspos sama punk rock tuh. Yang bener-bener gua ngelihat konser Pupen di sana, terus ngelihat band-band lokal di sana. Nah, pindah ke Palembang, wah gue ngepang sama siapa nih? Nah, koneksi, ternyata ada kawan gue di satu sekolahan, itu sekolah Katolik gue dulu, SMA Saverius 1. Tadi ada kawan gue anak Priuk, pindah ke Palembang, dia bawa skateboard ke sekolahan gitu. Zaman dulu kan, wah ini kawan gue nih, namanya Onggo. Akhirnya kita jadi outcast di sekolah waktu itu. Pak di Palembang yang Demon Punk Rock tuh udah ada, tapi belum ada kayak jadi movement gitu loh. Ya. Komunitasnya masih kecil banget. Iya, nah akhirnya gue bikin sama teman-teman sekolahan gue peniti itu, bawainin Explo, Chaos UK, kayak gitu. Bedokir dong. Iya, dan sampai pernah juga main di festival. Dulu kan kita susah ya. Ya kayak rock saja main di festival gitu. Zaman-zaman dulu kan kita ikut kayak festival band, daftar gitu ya. Nah, akhirnya gue ngikut sampai masuk koran dulu karena terjadi kerusuhan massal. Jadi ada kayak poster metalhead gitu ngerusuin kita lagi manggung, besoknya masuk koran tuh. Gitu apa kayak. Nah, itu gue bikin band itu akhirnya tuh zaman SMA. Main di perpisahan sekolah lagi. Diundang. Karena gini, Lor. Sorry gue potong. Lu di daerah. Boleh dibilang kan lu bisa tahu musik-musik dalam tanda kutip musik cutting edge yang nggak lazim didengerin sama orang-orang daerah pada saat itu. Bahkan di Jakarta aja mungkin masih segelintir orang yang tahu musik-musik yang kayak gitu. Lu bisa tahu musiknya radio, men. Radio, majalah High, sama majalah-majalah luar yang kalau kita teman-teman Metal Hammer gitu-gitu ya. Iya, ya kayak misalnya Alternative Press, kayak gitulah. Kemudian ya macem-macem lah ya. Terus radio dulu, kalau di Medan tuh dulu ada Bonsita nama radionya. Nah dia tuh Bonsita itu playlistnya ngeri-ngeri lu. Muterin Bad Religion, kayak begitu-begitu tuh dari radio memang. Karena dulu kan yang expose di ini kan kayak rock thrash gitu kan emang ngetren kan ya. Lu kan nggak band apa yang pertama kayak lu denger langsung anjing, gua banget nih. Sampai akhirnya lu menjadi awalnya gua jelas dengerin thrash metal dulu, gua dengerin Slayer dari om gua, dengerin kaset Rotor, Behind the Eight Ball, ya era Metallica, Sepultura. Nah, kalau yang pang-pangan ini gua ngehnya yang awal-awal itu ya jelas kalau buat gua ya, waktu dulu tuh ya, gua dengerin kayak band-band ya kayak Sex Pistol kan masuk toko kaset tuh. Bad Religion masuk toko kaset tuh. Itu yang ada di toko kaset tuh ya pasti gua ini istilahnya dulu. Saya sama dari om-om, abang-abangan nih dengerin ini. Ya tadi gua menungguin radio, ngerekamin lagu-lagu. Nah, lu memutuskan dari SMA terus ke Medan bolak-balik di daerah Sumatera terus memutuskan untuk ke Jayabaya. Kalau apa ya? Kayaknya anak Sumatera tuh kayak takdirnya pasti merantau ya. Misalnya dari zaman Malin Kundang gitu ya, legendanya malah merantau ya. Tapi gue nggak lupa ibu, men. Jadi batu lu, malu. Jadi batu, ya gitu. Gue ngerantau, tadinya kuliah gue ikut mau ngambil FISIP emang. Gue emang pengen banget karena apa ya kondisi. Gue emang tertarik banget sama sosial politik waktu itu ya. Ya karena waktu itu Orde Baru ya. Jadi gue tertarik banget sosial pelajaran tata negara gue SMA 9, men. Gue suka banget sejarah tata negara. Akhirnya gue tadinya mau ngambil Unpad ya keterima. Bokap nyaranin Jayabaya. Tapi Jayabaya acara banyak banget cuy. Di sebelahnya HD Cafe. Di situ lah gue bugil juga. Itu kan yang main-main situ kan kayak Army Style, RGB, Pinocchio. Nah akhirnya gue ke Jayabaya ngambil jurusan FISIP. Salah satu inspirasinya juga ya karena musik Bad Religion. Mr. Greg Graffiti. Iya, itu band bikin gue buka kamus dan ternyata wah ini sosial politik gitu loh, bukan hanya sekedar fuck you the government gitu loh.
Satu-satunya lirik band punk yang buat gue ribet di artinya Bad Religion. Iya, itu yang bikin gue ngambil sosial politik karena gue buat mencari tahu apa sih yang terjadi di dunia ini sebenarnya gitu kan. Nah, pas lu di Jayabaya lu pernah demonstrasi bahkan menduduki kampus 10 hari. Menyekap staf rektorat. Pang. Aduh. Ini gimana ceritanya loh? Jadi kalau bilang jadi sebenarnya itu kan ngambil ilmu sosial, ilmu politik kan. Dan itu gue pelajarin gitu loh, secara itu hubungan internasional ya. Gue kuliahnya emang itu. Jadi dan tahun itu 98 lagi. 98 sudah sangat pasti. Reformasi ya? Iya, sudah sangat pasti involve gitu. Gue datang langsung jadi demonstran. Gitu. Nah, kalau ya gitulah. Ya, kalau kata Against Me, I was a teenage anarchist. Anarchist, ya, fuck the world lah istilahnya gitu kan. Sampai kemudian ya itu tadi kejadiannya adalah ketika waktu yang ada di demonstran di Semanggi segala macam kayak begitu deh ya. Sampai ya terakhir itu kampus gua sama anak kawan-kawan ngedudukin kampus karena waktu itu cleaning service, satpam itu mau dipecat sepihak oleh yayasan. Sementara mereka tuh kayak bagian dari ekosistem kehidupan kita di kampus. Kampus dulu tuh kan wah gila kok kayak keluarga gitu, datang 24 jam deh isinya kayak gitu. Akhirnya kita dudukin kampus, staff kita sekap, masuk listing top 40 yang drop out. Akhirnya DO. Tapi menariknya gini. Rektor gua tuh adalah guru besar tata negara waktu itu. Namanya Profesor Sumantri. Waktu dia bilang itu, maaf Pak, kami mesti seperti ini gitu. Nggak apa-apa, kalian mesti seperti itu. Tapi tahu konsekuensinya kan? Tahu. Tuh kerennya guru besar gua. Gua sering diskusi sama dia, guru besar tata negara. Do itu. Akhirnya DO juga. Ya, untungnya gua nggak. Oh, lu nggak kena ya? Gua nggak kena. Mujur. Ini 2002 sempat juga punya band komedi membawakan lagu Ikang Fauzi. Panas air api membuat aku tak sadar. Nah, gue nggak bawain yang itu gue. Ya? Gue bawainnya jangan main api, terbakar bara nanti. Itu lagu paling progresif dari Kang Fauzi itu. Lu memilih memparodikan itu dari anak-anak kampus. Jadi waktu itu kan gue sampai Jakarta gue bikin band. Bikin band lagi namanya Get Out. Itu dari tahun 98 sampai 2001. Mainin punk rock. Tadinya mau hardcore. Lagunya Get Out kan judul lagunya Madball kan. Gitu. Tadinya mau hardcore tapi yang satu hardcore, yang satu punk, yang satu ini akhirnya kita nemuin di tengahnya udah kita mainin punk rock. Waktu itu melodic kan ya punk rock aja gitu. Gue mainin covernya tuh kayak mainin Descendants, mainin Screeching Weasel banget tuh istilahnya, kemudian kayak Pennywise. Nah, ketika itu lagi sempat main di acara Samfestun juga, Samfestun di Bulungan tuh, acara gig kayak melodic punk rock fest pertama lah di Jakarta waktu itu. Ada No Label, Kuro dan segala macam seperti itu. Speak Up main yang kedua kalau gua nggak salah. Yang kedua main Speak Up. Nah, di situ akhirnya ketika lagi recording bandnya bubar, albumnya udah beres, bandnya bubar. Nah, jeda itu gue bikin band itu loh komedi itu namanya Search and Destroy. Search and itu Destroy. Total. Iya di kampus juga anak-anak kampus. Dagger Step tahun berapa ya, Lor? Dagger Step itu 2003. Dagger Step 2003. Nah, di Jayabaya itu gue banyak belajar sih. Karena gini Cabul dan Cabulis, gue kenal Pelor itu tahun 2003. Kenapa? Karena Superglad baru berdiri tahun itu. Gue ketemu Pelor pertama kali di Bibis. Ketika konser-konser SID, konser sering anak-anak yang main di sana. Sebelum Park tuh sebelum Bibis. Park ada di Bibis. Gue kenal Pelor di situ, dikenalin sama mantan Ai dulu. Ade Putri. Oh itu cut jangan ngomongin. Bibis. Nah, terus Bibis tuh ya. Itu Menteng masih brutal ya. Itu Menteng masih brutal tuh, tukang DVD bajakan, tukang jamu, nggak kayak yang sekarang nih. Nah, disitulah baru makanya gue baru tahu sebelum ada Dagger Step ternyata ada Get Out, ada Search and Destroy. Tapi kalau ngomong itu sebenarnya gue lu sejak sebelumnya pas zaman waiting room. Gue nyampe ke Jakarta tahun 98. Salah satu poster gig yang pengen gue, dulu kan kita nggak ada sosial media nih. Lu mau nyari tahu poster acara tuh di jembatan Blok M tuh. Tempelan yang kalau diklet bisa setebal gini, flyer semua tuh. Itu gue ngelihat lu waiting room mau main di M Club. Tapi gue kelewatan. Terus gue ngelihat lagi yang di JIS. Gue kelewatan. Tapi akhirnya kesempatan nonton di poster.
ngeliat telanjang ya kan, anjrit. Masih jadi Gigi Elin. Yoi. Gigi Talib. Gitu. Jadi 2004 ini keren banget ini, menjadi salah satu orang di balik kompilasi Anthems of Tomorrow, mewakili pergerakan emo waktu itu. Jadi ini ide lo atau gimana sih lo awal lo bikin Anthem of Tomorrow? Bahkan Iga masih jadi. Iya, nama bandnya The Plural. The Plural. Musiknya Plural. indie rock gitu Ya. lah. Indie rock kayak kalau band luarnya, kalau gua dengernya sih kayak band-band The Format sih yang di Ya. Amerika gitu. Bandnya The Plural sama Yai Item. Oke, betul. Gitu. Jadi pasca gua kuliah, gua kerja di studio tempat gitaris gua di Get Out, Bobo. Dia ada studio namanya Day Studio di Blok F, Senayan. Gua kerja di situ. Akhirnya berkembang ke The Records. Ya. Salah satu tulisan pertamanya adalah Anthem of Tomorrow itu. Niatnya awalnya sebenarnya bukan kayak kompilasi emo ya. Ya. Karena di situ kan macam-macam tuh musiknya sebenarnya. Walaupun memang ada post hardcore-nya, ada pokoknya musik zaman itulah yang lagi hits banget kan, metalcore, post hardcore, emo, indie rock dalam segala macam spektrum itu gitu. Nah, bikin akhirnya ya ngerilis kompilasi itu. Gue A&R-nya waktu itu yang milihin band, gue nontonin band, lihat di Bekasi segala macam gitu. Mungkin akhirnya lu bikin kompilasi sih. Bikin kompilasi itu, dan itu ternyata hits banget gitu kan ya. Karena emang pada era itu juga seluruh band-band Smash Icuk banyak banget kan tuh. Smash Icuk. Ya, kalau di scene undergroundnya kan waktu itu ada movement yang namanya Broken Foundation kan. Ya. Itu band-band yang metalcore era awal, band-band metalcore di Jakarta deh, kayak band-band kayak Passenger, Straight Out. Kemudian wah banyak deh yang itu di era itu, Paper Gangster istilahnya. Si Mak. Ya, Muk. Tapi belum Muk waktu itu. Oh ya, belum Muk. Belum, masih almarhum. Ya. Ini yang keren lagi. Pindah ke Palembang, tiba-tiba bikin Auman. Buat gue ini the best. Kalau gue ya pribadi melihat dari semua karya Rian Pelor, buat gue the best di Auman. Dari artwork, dari lagu, dari segala macam, buat gue anjing Auman ini the best nih. Tapi hanya 5 tahun, 2010 ke 2015. Merilis satu album, dari judul-judulnya udah mateng, Suar Mara Bahaya dan segala macam. Kenapa Auman bisa bubar ini gara-garanya? Kenapa akhirnya memutuskan untuk entah ini hiatus atau memang bubar akhirnya? Banyak yang bertanya ini. Soalnya sebenarnya ini nggak pernah gue jelasin ya. Dalam artian ini nggak pernah gue jelasin. Ketika di Palembang gue kan lagi sober tuh, udah sober up istilahnya. Tahun 2010 gua balik habis ngejalanin masa kuliah gua ya di UCLA, Universitas Cipinang La Paz ya. Kembali ke Palembang. Gue ketemu temen lagi lah ya di scene di sana gitu, si Zarbin. Yuk kita bikin band yuk, gini-gini. Akhirnya ngeband, ngumpul, jamming, jadi si Auman ini gitu. Kalau dari gua sendiri ini band kayak pelampiasan lu baru lepasnya. Kalau kata Warzone tuh free at last gitu ya. Energi gede banget, dan gua punya partner kreatif yang partner kolaborator ngebandnya tuh enak banget emang. Referensi oke, mainnya oke. Jadi emang kayak pas aja gitu. Nah, tadinya awalnya bukan mau bikin musik heavy rock. Awalnya kita mau mainin musik kayak model-model kayak The Locust, ya, madcore, chaotic, hardcore gitu. Tapi ketika jamming ternyata nggak ketemu chemistry-nya nih. Ketika itu akhirnya si Ruli gitaris satu, kita ngulik aja dulu, dengerin, akhirnya bikin riff WKGG lagu pertama, akhirnya udah dari lagu itu kemudian kesini-sininya jadi merahnya ke situ aja. Tadi memang kita bikin band stoner atau heavy rock atau apalah istilahnya, enggak. Jadi emang ketika jamming lagu musiknya jadi kayak begitu gitu. Dan pada waktu itu memang gua mikir gua ya istilahnya, kalau gua istilahnya ketika pulang ke Palembang, gua kan bagian dari sini sana punya kegelisahan, gimana ya caranya Palembang dikenal kota pempek, mulu segala macam. Akhirnya udah nih band sebagai alat buat edukasi ke teman-teman, daripada gua ngebacot banyak-banyak, mending lakuin apa yang bisa gua lakuin, ngeband. Jadi teman-teman bisa ngelihat, kita yang di daerah bisa kok
melakukan ini dan Ya. mendapat exposure yang sama dan setara dengan band-band lain yang dari Jakarta, Ya. Bandung atau kota-kota Pulau Jawa. kota utama. Dan itu emang kerja keras asli. Itu tapi hampir mirip sama gua ketika gua mau bikin Kausa. Pengennya band punk, mau dibikin band punk ah. Tapi punknya yang lebih dark. Punk ke era-era Explo, ke era GBH. Ya, UK82 ya. Kagak taunya jadi begitu Kausa. Soalnya kan kita nggak bisa, ini kadang orang-orang ya, lu kayak misalnya kita kan basicnya punk rock ya, Ya, lu kayak. Kita kan nggak bisa milih band ya, Ya. nggak bisa milih partner bermusik kita. Makanya kalau lu mainin dulu ini, kemudian orang kenal nih gue kayak, ya, lu emo ini gini-gitu. Kalau mau dipikir kayak di Dagger Step aja bukan gue yang ngebentuk sebenarnya, gue diajak gitu. Di Get Out gue diajak, termasuk di Auman gue diajak gitu. Gitu. Nah, kalau di Tension lu diajak atau enggak? Itu baru yang gue bikin. Oke. Itu karena waktu abis Tension bubar, sebenarnya gue menghindari menjawab pertanyaan kenapa Auman bubar sih. Nah, lu bikin di Tension berarti ini benar-benar lu yang bikin, bukan lu diajak. Ya, gue yang ngajak. Dan ini akhirnya lu bikin, boleh bilang apa? Chaotic Jadi punk. gini, Apa sebenarnya kalau di Tension? hardcore punk aja Ya, gitu. Karena waktu Auman bubar, dan cukup terpukul dalam artian gue ya, istilahnya gue kayaknya terkutuk ngeband ini mulai terus loh. Mulai jebret, nggak pernah yang kayak udah bisa take off Ya, gitu, ngerasain kayak gimana. Di Auman udah mulai ngerasain itu gitu kan ya. Bahkan main di ke Esplanade Singapura. Main di Singapura gua, terus ketika bubar hampir diundang di Summer Sonic Jepang. Itu waktu nyesek juga sih. Terus kayak tour kemana-mana, bahkan main di Aceh. Ya udah kayak gitulah, istilahnya udah cukup settle down ketika bubar. Akhirnya ya buat gua musik ini kan kayak makan, minum, boker gitu loh. Nah, ketika dari itu hal yang paling waras buat gua untuk move on ya bikin band lagi. Dan yang paling waras pilihannya adalah kembali ke roots. Hardcore punk, punk rock gitu lah. Ya makanya bikin The Tension ini. Kalau yang Auman istilahnya prinsipnya go big or go home. Karena misinya besar ya. Gitu ya, sampai kita bikin label sendiri buat menaungi kawan-kawan yaitu Rimauman Musik buat anak-anak di Palembang. Nah, si The Tension bener-bener total shutdown dari yang sistem seperti itu. Gua nggak pakai promo, nggak pakai ini, balik lagi ke grassroots. Gitu. Promo gue ya touring, gitu kan ya. Rilisan gitu. Tapi di satu sisi juga buat nunjukin ke teman-teman gitu. Oh, lo kandas gitu loh. Ya, bikin lagi lah. Istilahnya gitu kan. Nah, makanya etosnya sangat beda banget dengan si Auman. Ini kalau kita tarik mundur dari mulai band punk, melodic lah dan segala macam, parodi, heavy rock, sampai ke post hardcore. Lo ada pengen bikin band lagi yang belum lo kesampaian, pengen bikin apa gitu? Aku pengen bikin band ini ya. Kalau gue ada satu, gue pengen nge-folk solo kayak Nick Cave gitu, model kayak Nick Drake. Dan belum kesampaian. Nick Cave, Tom Waits, gitu, Tom Waits ya. Kalau gue sih, gue SMP ya. Sebenarnya gue SMP tuh into banget kayak R&B dan hip hop. Anjir, ini oke nih. Kayak gitu ya. Kemarin gue malah kepikirannya kalau misalnya nih ide liarnya ini, gue sempet kemarin ada teman gue di Jambi itu namanya Densky. Dia ini adalah beatmaker, dia bikin sampling, dia kerja sama dia pernah sama Instinct sama siapa segala macam. Nah, kemarin itu sempet gue pikiran, gue bikin project nyanyi beneran aja apa ya. Ini ide liar banget ya bikin project R&B gitu, karena gue suka banget kayak dulu tuh kan. Gue suka banget kayak Bobby Brown gitu. Yang kayak Motown kayak gitu, itu kayak selera gue yang nggak gue tunjukin gitu loh. Dan ya tapi balik lagi ternyata suara gue nggak sehebat itu juga tau ya. Nggak gitu. bisa. Iya kan ya. Nah, gitu. Kalau yang sini gue suka banget kayak Childish Gambino tuh gue suka banget tuh. Liriknya juga oke. Yang bikin lu suka sama God Bless kenapa, Lor? Hampir lu kayak boleh dibilang gua ngefans sama, kalau tadinya pengen God Bless akhirnya Dian Sastro tatonya. God Bless. Wah, buat gua God Bless gitu ya, kayak itu tuh kayak zaman dulu ada festival tuh ya, salah satu lagu, kalau ada festival, lagu wajib kan kita milih ya, lagu pilihan tuh, pasti ada God Bless gitu. Ya, ini ya. Oh yoi, ku kejar prestasi itu, 1000 langkah ku pacu. Ayo lari. Gue God Bless tuh buat gua kayak waktu dari om gua tuh ya ngedengerin God Bless itu kayak mereka tuh kayak mega rockstar dari ranah rock Indonesia. Wah, yang bener-bener tampil tuh lu kayak bahkan band yang membuka di Purple. Iya, kalau itu gua nggak tahu ya, tapi gua dapat dengerin dari kaset om gua daripada kayak AK, SAS, Dua Kribo gitu, gua kenanya tuh emang di
God bless him. Sampai gue pernah cover lagu Raksasa dulu ikutan Festival of Jelebor zaman itu. Ini akhirnya, tapi lu udah sempet dong akhirnya lu ketemu personilnya kan belakangan setelah lu menjadi seorang wartawan. Oh iya. Dan temenan juga akhirnya kan sama si Iman, ya, anaknya Om Doni Fata. Iya kan? Gitu ya. Dulu dia di Lain dulu. Lain. Gitu. Jadi anaknya Om Doni Fata God bless punya band Lain zaman dulu bersama Zik ya. Bahkan video dan permainannya joki, men. John Lord. John Lord ya Indo tuh, friend. Anjir, itu God bless tuh. Sampai pernah di Palembang God bless main. Gua crowdser hampir mau diparang sama preman lokal. Karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti. Dan ini, gua kalau ngelihat Hari Mukti adalah kalau di atas panggung ketika dia salto-salto zaman dulu ya kan. Wah, guling-gulingan. Nggak gua kalau nonton di TVRI. Salto, friend. Kucing. Nah, lu juga salah satu boleh dibilang Hari Mukti menginspirasi lu. Bah, vokalnya powerful, man. Dan Ada kamu di Makara, dia sama Indra Lesmana gitu ya. Jadi gua kan kalau di panggung suka ngelempar mic nih. Orang-orang bilang nih, Imo nih kayak band-band lain ngelempar mic. Gua nggak dari situ inspirasi. Dari Hari Mukti. Salto, guling-gulingan. Gokil, energetik gitu kan. Wah, Hari Mukti itu gokil sih menurut gua. Gua juga dulu pertama kali, gila nih. Masuk Aneka Safari, friend, salto-salto. Gila. Nah, kita kecil nggak kan. Apa dia? Biasa zaman orang itu nyanyi ding 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 Hari Mukti nongol jedar itu dan suaranya ya. dan cowok banget gitu, rocker banget. Yo, dibandingkan di era dia, buat gua Hari Mukti yang boleh dibilang attitude dan suara rock abis, cuy. Iya, dan dia bikin band yang ada influence jazznya nih, tapi itu menarik gitu ya. Hari Mukti, kalau gitarolis kan wah nggak terlalu lah. Ya. Ini kita lihat nih, kalau dulu kita punya band tuh harus nongkrong, biar dikenal lah, biar eksis nongkrong di gigs dan segala macam. Sekarang band harus punya sosial media. Nah, kira-kira ini digital merubah habit konsumtif. Ya kalau gua lihat ya, maksudnya gini, sekarang ini mau nggak mau kita, apalagi lagi pandemi, coy, lo bener-bener mengharapin ya kita digital lah. Maksudnya sekarang aja yang bisa lo promoin semuanya konser virtual dan segala macam itu pun digital. Tapi fisik juga sekarang boleh dibilang dalam tanda kutip lumayan berkurang, walaupun ada pelestari fisik yang masih merilis fisiknya dan segala macam. Dia kan boleh dibilang cabul Pelor ini Wikipedia dalam musik dan apapun segala macam, dan bisa mengamat musik lah ke depannya. Gue percaya itu karena gue kenal dia. 10 tahun ke depan kira-kira pengamatan lo gimana? Apakah full akan digital semuanya? Atau lo yakin malah kembali ke... Gua ngeliatnya gimana ya? Istilahnya disrupsi digital ini kan sebenarnya udah dimulai awalnya nih ya. Awalnya dimulai dengan adanya kultur file sharing. Dulu tuh. Salah satu yang ikoniknya adalah Napster. Dulu Napster. Itu yang diprotes Metallica kan? Iya, zaman dulu ya di era awal 2000 salah satu akses kita ya selain nitip sama teman-teman ya nyedot, ya kan? Download pakai torrent, ya kan kayak gitu. Nah, tapi waktu itu spiritnya sharing itu kayak di era analog juga ada. Double deck. Demo trading kan? Ya. Lu datang ke gig, dengerin nih demo band gua. Ya. Lu ngambil double deck kan, kita copy, bagiin segala macam. Lu ngerasain gitu lah kayak dulu ya, kayak di Septic, di waiting room zaman-zaman dulu ya. Nah, tapi memang teknologi ini cukup disruptif. Disruptif itu cukup namanya kemajuan zaman, pasti akan muncul satu fenomena yang akan mengubah pola orang-orang. Ya. Gitu. Internet muncul. Salah satu disrupsinya adalah teknologi itu tadi gitu. Dan cepet banget gitu. Dari Peter Pan ngejual 1 juta kopi bergeser ke 1 juta RBT. Ringtone ini dulu apa bukan ringtone. RBT ringtone kan? Oh iya, itu ringback-tone. Ya, ringtone dulu. Oke, ya. Sampai ke ringback-tone lu ngejual musik yang enggak lu bisa dengerin. Orang lain yang dengerin. Nah, jangankan yang industri biasa, industri bajakan aja yang ngacak-ngacak kan bukan karena Indonesia punya kebijakan yang cukup bagus soal hukum soal pembajakan. Karena teknologi. Orang zaman dulu ngebajak keluar modal, Betul.
beli CD, ngebakar, narok tuh di ambasador, ya kan? Beli CD writernya. CD writernya lu nyetak berapa sama kayak orang bikin CD beneran, ya. Walaupun kemasannya beda. Nah di era sekarang pembajakan itu pelan-pelan habis karena gangguan teknologi tadi, disrupsi teknologi tadi. Memang keniscayaan itu. Gua sempat ngobrol sama Pak Yan Sony. Dulu Sony, sekarang dia ada label sendiri kan. Waktu konferensi musik Indonesia di Ambon, gue ngobrol ketemu senior Pak Yan, Pak Iman Sastro Satomo yang dulu di Aquarius, kemudian di Warner. Si Goofy teman gue di Jogja, itu dia nunjukin CD, dia kan yang manage Frau ya. Dia nunjukin tuh CD-nya Frau, mereka aja kaget. Kalian masih bikin kayak begini? Gitu. Dari label yang dulu kayak jual juta-juta gitu, sampai sekarang bikin tuh hanya di minimum quantity 500 keping. Gitu. Jadi gue pikir ya ini ke depan ya ini keniscayaan. Tapi permasalahannya adalah Indonesia belum punya tata kelola dan tata laksana yang baik hingga bisa semua para pelakunya mendapatkan kesejahteraan yang rata gitu. Ya kayak asosiasi-asosiasi ini, mana ada asosiasi musik ketuanya jenderal. Iya kan? Gitu. Belum terlindungi dengan baik. Terasa kan sekarang ketika pandemi, bisa musisi hidup dari royalti? Nggak bisa juga. Nggak bisa kan? Jadi kayak kalau di luar, kayak band kayak di Amerika tuh kayak From Ashes Rise yang mainin keras punk itu aja, tiap bulan masih menerima escape fee. Kayak kenapa si BGB nggak ngebolehin orang main lagu orang di sini? Karena klubnya mesti bayar. Betul. Di kita sih udah ada kan di sini kan, cuma kan masih penerapannya masih bingung juga. Ya kayak itulah permasalahan dari si Ivan yang apa namanya? Yang dia bandnya Samson yang jalanin publisher sekarang kan. Permasalahannya itu pasti akan menuju ke sana. Bukan hanya di Indonesia loh. Kayak di luar di Spotify juga kayak gitu, orang ngeliat wah apa impactnya Spotify, kecuali lo emang berjuta-juta kopi gitu ya. Dalam artian Disney kalau lo berapa ratus ribu stream masih lebih bener kalau lo ngejual berapa keping CD angkanya gitu. Ya ke depan emang itu keniscayaan, tapi tantangannya adalah gimana kita bisa banyak pihak loh, dari pembuat kebijakan, pelaku, asosiasi segala macem. Nah sekarang kan keder semua. Apalagi walaupun sekarang kayak kita mengcover lagu-lagu pemerintah masih mikirin kalau dari pembangunan, cuman urusan pajak penghasilan, pajak hiburan, mana ada mikirin musisinya. Musisinya jadi tukang kuli angkut, jadi kuli proyek juga mereka bodo amat. Bahkan ini setelah pandemi, gue ngobrol sama Mas Troy Jekonia, buat menurut dia musisi itu layaknya kerupuk. Gue sering banget ngomong di Cabul nih. Jadi lo butuh kalau makan. Iya, kalau ada ya butuh, nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi ketika nanti eranya pandemi sudah aman, musisi paling terakhir nih aktifnya. Di Jerman kreator dapat bansos, men. Nah, kreator segede gitu loh, segede negara hadir gitu. Itu. Di Kanada ada musisi fun, mesti mengusahakan dana pensiun untuk musisi lah, kita musisi gede orang masih pada urunan. Nah, kejadian kemarin senior malah. Walaupun sekarang kayak gue tadi bilang, kita di Cabul nih boleh dibilang kayak cover lagu apa aja, secara agregator udah bener ya. Agregator sekarang udah terang. Cuman boleh dibilang sih untuk di Indonesia, hal-hal seperti bantuan pemerintah atau apapun masih sangat kurang. Kayak tadi musisi senior kita banyak yang kekurangan. Bahkan hak kepemilikan lagu nggak tahu punya siapa, ya kan? Dan zaman dulu kan label-label besar dalam tanda kutip boleh dibilang apa ya, bikin kerja ya. Lu benar-benar dimilikin, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Contohnya artis sebesar Faris RM aja kan hak ciptanya gua nggak tahu apa masih dimiliki oleh labelnya atau sekarang udah diterima sama. Gua ngerasain itu pas karena di Auman gua nge-cover Fetty Vera lagu Maco. Itu gua nyari susah banget. Izinnya ke siapa? Biasanya gue mikir penyanyi dangdut pasti punya penyanyinya. Datang ke Fetty Vera, oh enggak, ini punya Andi Purnama Siangin, penciptanya. Dicari nggak jelas, akhirnya baru ketemu produsernya di Hema Suara. Gitu. Yang kalau sebenarnya kan kalau lu publishernya jelas gitu ya, lu kontak satu pihak ya, si publisher lu udah beres semua. Wah, kayaknya buat apa? Buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Fee-nya segini, daya kontraknya kayak gini, gampang gitu. Sekarang kan ini PR-nya tuh itu gitu. Nah, gue mau nanya tentang teman-teman skena di Palembang nih. Gue ada satu band Palembang yang gue suka juga, Summer ya. Sumar waktu itu tampil di acara Thursday Riot di 365 Eco Bar. Masih ada. Thursday Riot. Bukan acaranya Speak Up.
Good Old Good Old Days. Days ya? Oh, bukan acara Jimmy ya? Oh, Opening launching album. bukan. Gue ketemu Sumarma di 365 acaranya Jimmy. Launching. Thursday Noise. Thursday Noise. Thursday Noise, bukan Emang Thursday main? Riot. Itu gue kenalin di situ Oh, pas gitu. bawain. Ngelokup juga gua. Nah, gue ketemu Sumarma pertama di situ di Thursday Noise di 365 Ya. Kemang. Ketika dia bawain lagu yang kita bawain tadi, si Baik Age. Nah, di Palembang sendiri skena lagi kemana nih, Lor? Ininya loh, secara genre ya, lagi banyak pada keluar macam-macam. Karena kan kalau kita lihat di Indonesia ini per daerah Pasti ada tipikalitasnya ya. Let's say kita lihat Bali, kalau nggak rockabilly, belum ada ya ada sih Dialog Ini Harus, cuma belum ada Bali yang kayak jazz. Bujana ya maksudnya udah ini. Cuma maksudnya atau di Bandung sekarang ini lagi lebih kemana? Nah, di Palembang lebih kemana, Lor? Kalau gua kan anus ya, Luk ya. Apa tuh? Anak Nusantara. Ajret. Jadi gue cukup mantau lah. Sekarang itu sebenarnya di setiap di daerah itu udah nggak ada tipikalitas lagi sih. Kayak begitupun di Palembang. Selera dan scene musiknya udah cukup beragam lah. Gua ngelihatnya ada yang indie rocknya ada main, indie popnya ada, punk rocknya ada, hardcore punknya ada, metalnya ada. Tapi kalau berbicara di Palembang, yang memang gua mikir sama teman-teman, kan bukan kerjaan gua doang kan, kita kan kerja bareng gitu. Yang gua lihat adalah memang misi utama yang terbesar sekarang yang mesti dijaga dan dirawat adalah regenerasi. Masalah musiknya mainin apa gua bodo amat sebenarnya. Yang penting ada antusiasme teman-teman bahwa mau ngeband, jalanin bandnya dengan baik gitu. Karena kalau gue pikir kayak di ibu kota, lu perlu kerja keras juga buat sampai status kayak gimana gitu ya. Ya kayak sering aja deh, dari main di klub, di Soundernalin main sepi waktu berapa kali ya kan ya. Dan di Palembang pun seperti, makanya gue bilang kalau gue di sana yang penting regenerasi itu berjalan baik, membuat ekosistem yang enak. Hanya 4 gigs sudah ada tapi yang sering dipakai. 4 gig sudah ada, dari yang kecil sampai yang skala menengah. Cuman yang, dan bahkan IO pun cukup akomodatif lah ya. Sekarang udah mulai ngeliat lah ya. Bahkan anak-anak udah berani sekarang. Lalu kalau lo nggak perlakuin kayak gini, mending kita nggak usah main. Nah kalau misalnya band lokalnya nggak ada yang main, siapa yang mau main? Istilahnya kayak gitu. Ada pemahaman seperti itulah, yang nggak bela-belain panggung, tapi panggung yang proper untuk mereka. Di Bali pun sebenarnya kayak gitu ya, kayak misalnya ada band yang terakhir tuh Roll Fest tuh keren banget tuh, yang album Gara Tuba gitu. Sekarang kayaknya cukup diverse, tidak hanya dulu memang acuan adalah kota utama, tapi sekarang udah cukup merata gitu. Lo nggak kebayang kan ada band mad rock yang bagus di Samarinda gitu loh, namanya Murphy's Radio. Tahu tuh, Murphy's Radio. Istilahnya sekarang udah cukup itu tuh. Tapi yang ngerinya sekarang ini, kalau dulu kan musik jelek ketahuan nih. Selera musik industri utama kan sekarang bagus semua. Sekarang bagus semua. Betul, sama gue juga. Gue sempat ngobrol sama ini, malah gue ngobrol sama si Acong ya, Serdendi. Indonesia sekarang ini bukan krisis musik bagus, krisis musik jelek. Jadinya apa? Karena semuanya bagus, orang nyari celah-celah aja dari yang bagus itu. Jadi ada haters yang permasalahkan gimmick promosinya lah, yang permasalahan liriknya lah, yang soal ini lah, itulah, yang nggak lagi esensial soal karyanya gitu. Kalau dulu kan karyanya nggak bisa dipermasalahkan. Iya, karyanya nggak bisa dipermasalahkan lagi gitu loh. Ya ada bagus semua gitu loh, dalam artian, dan bahkan nih kayak skala Isyana yang gua nggak kebayang lu, kayak Isyana di Sony ngerilis album Lexicon kayak begini nih. Berani. Sadis lo yang baru. Gokil, ini collab sama Dead Squad kan. Yang ini kayak terus semakin banyak. Gua nggak kebayang. Gua kemarin kan sempat jadi panelis Extreme Moshpit tuh ya. Yang lo jadi pembawa ini, pembaca nominasi. Itu aja dari ranah hardcore punk sampai metal, yang rock dan metal ya. Itu aja dari separuh 2019 sampai separuh 2020. Kasaran data input itu aja ada 200 lebih rilisan dari seluruh daerah. Itu baru yang rock metal doang nih. Belum yang indie yang pop, BCD segala macam. Kalau dulu kita bisa ngelihat nih 1-2 yang kelihatan, wah nih band stand out nih. Gitu ya. Gitu. Masalahnya adalah krisis. Makanya kayak Mawang muncul nih. Ngedap karena orang bingung dah gitu loh. Bandnya bagus semua. Krisis musik jelek, mesti ada yang berani bikin musik jelek gitu. Yuk bikin musik.
Gitu. Karena sekarang apa aja bisa dijual sebenarnya. Mu. Betul. Apa yang dibilang efek rumah kaca, pasar bisa diciptakan gitu ya. Terjadi. Tapi Terjadi ketika sekarang. pasarnya tercipta, permasalahan baru muncul. Bisa tidak keberlangsungannya dijaga? Nah. Karena kalau orang bilang side stream is the new mainstream, Ya. gua bilang itu bullshit. Karena apa? Tata laksana, tata kelola belum ada secara konkret, financial sustainability belum tercipta, terus kemudian profesi sebagai musisi itu masih deg-degan. Ya. Ini buat lo para cabul dan cabulis, semuanya sebenarnya ada di tangan, mata, dan otak lo. Apa yang Pelor cerita tadi, ya lu yang bisa ngejalanin mau semakin bagusnya tata laksana di Indonesia tentang jalur musik dan segala macam ada di lu, Pren. Lu yang nentuin. Kita emang banyak mesti dipelajarin sih sekarang, asli ngeri. Apalagi di era digital, puyeng. Hukumnya aja gue keder, gue yang penting udah rilis. Gua nggak kebayang sekarang gua mesti ada kayak law consultant, Ya. kayak legal consultant. Ya. Karena gua pernah ngadepin itu ya, lagu gua dipakai oleh TV nasional. Terus tiba-tiba karena gua nggak masukin di digital, albumnya Auman dibajak sampai ke iTunes. Anjir bisa bocor gitu. Ya. Istilahnya, wah sekarang ngeri banget men. Dan ya lu mau nge-share kayak gimana tinggal cuma mencet tombol. Ya. Istilahnya kayak gitu. Sama temen aja, tapi gue akhirnya menerapkan ya apa ya di luar profesionalisme menerapkan bahwa kita harus menghargai karya kan. Nah, 4 hari yang lalu, ini sekarang tanggal 29, tanggal 25 kemarin, si Superglad merilis dari Superglad untuk kawan-kawan dan single pertamanya adalah Gadis Gangster. Oh yang cover upstairs Cover di ya? Upstairs. Dan kita, gue pun dengan Jimmy berurusan secara profesional walaupun gue udah kayak biji mepeler ya gitu. Maksudnya Udah konco ketat udah lah ya. ketat. Tetap gue berurusan secara profesional pembagian sharing royalti dan segala macam karena di luar si penikmat musiknya, pelaku musiknya pun harus menurut gue harus benar-benar mengerti tata laksananya Ini gitu. cabul serius banget nih cabul hari Oh, gak ada lu ini. Gas, Wak. Itu lumayan nambah ilmu, Pren. Iya. Udah, kita ngebahas di luar musik-musik juga sekarang. Ternyata seorang Rian Pelor ini punya pitbull bernama Marvel. Ya. Lu dikasih, beli, atau gimana ketemu si Marvel nih? Kalau ngomongin anjing ya, kayaknya gue kan anak Melayu ya, orang Sumatera ya. Dan bokap dan ketika baca Al-Quran kan ada ayat surat Al-Kahfi itu ya. Yang kalau di jilat. Enggak, bukan. Oh, Yang bukan. sosok hewan ini gitu. Ya, Yang ada anjing namanya Kitmir. Ya. Yang ngejagain pemuda-pemuda itu di dalam goa. Dan bokap nyokap gua cenderung selau soal anjing. Tapi ya masalah untuk penyucian diri kan ada tata laksana, tata caranya gitu ya. Orang kita jangan lebay lah melihat itu gitu loh. Dan dari kecil itu gua mikir anjing tuh buat keluarga gua tuh ya, itu nggak pernah kayak buat cute-cutean gitu. Mesti ada fungsinya. Antara untuk menjaga atau berburu. Nah, itu dalam Islam kan diperkenankan seperti itu ya. Nah, jadi waktu kecil itu gua dulu itu pernah nyasar. Gua dulu tinggal di Luiliang sempat. Bapak gua komandan Brigif lah, Brigade Infanteri. Punya 2 anjing gua, namanya Dombu dan Coki. Gua sempat main ke bawah gunung nyasar tuh 2 anjing nyelamatin gua tuh. Gua udah tersesat di hutan, dia yang balik nyanggil apa bokap udah sibuk gitu. Nah, jadi emang kayak hewan dan bokap gua tuh emang pintar ngelatih anjing gitu. Jadi lu juga belajar. Dia pernah melihara anjing dulu ceritanya waktu lagi di Timur. Anjing kampung dilatih jadi kayak one command guard dog gitu. Sampai komandannya sempat dikejar keliling tangsi waktu itu sempat dia cerita gitu. Nah, kalau yang isi terakhir ini si Marvel ini sebenarnya anjing keluarga gua kan tinggal sama om gua di sana ya. Kayak rumah kakek gua gitu. Dia itu di-adopt. Karena gua nggak percaya dari gua sih nggak terlalu percaya kayak beli hewan dibeli gitu ya. Karena nggak ada lah gitu ya. Adopsi gua percaya. Ya itu ada beberapa anjing di rumah dulu. Itu ada yang husky, ada yang apa, yang terakhir karena ada 2 yang lain, yang terakhir tuh si pitbull itu Marvel. Sekarang umur berapa si Marvel? Si 4 tahun lebih lah. Masih panjang umurnya. Ya, gua rawat dari umur 2 bulan. Gua latih. Ngerti Pinter. tapi udah. Oh, ngerti pinter banget ya, gua latih nangkep tikus. Anjir. Lebih cakep daripada kucing kan. Kucing gua mah kabur sama Iya, tikus. ya, kalau jaing kan ditungguin. Iya, Itu di situ tungguin namanya. Itu gua melihara si anjing itu bareng-bareng di rumah sama om gua Marvel itu. Nah, gua nih ngeliat di Instagramnya Pelor kan, gua follow-followan. Gue yang baru dia follow belum ya? Yang mana yang Lucky Lux? Lucky Lux sudah ya? Udah, ada 2 kan lo? Yang pertama kan milik orang Turki sekarang.
dibajak. Yang sekarang juga ada, gue udah follow loh. Iya, yang baru, Iya. Yang terakhir postingannya soal ini kan, itu ya. lagu. Iya, karena yang lama, yang Lucky Lux yang lama udah goodbye dipakai orang Turki jadi buat jual kebab. Nah, gue sering liat postingan lu tentang film A, film B lu posting dan segala macam ya kan. Dan film-film yang lu posting film-film ajaib kan. Itu tentang apa sih yang lu posting, film-film apaan sih? Genre apaan? Kalau gue ya, Science fiction kah atau? nah gue sebenarnya dari kecil suka banget komik ya, komik, buku, baca. Karena dulu bokap nyokap tuh ngasih uang lebih tuh hanya untuk 2 hal, Pertama, buku dan kaset. oke. Nah kalau film memang dulu tuh kayak hiburan keluarga, dari Ya. nyewa Betamax, nyewa VHS, yang kaset biru, kaset hijau, kaset merah, Ya, ya kan. ya. Bokap gua itu dia sebenarnya dia seneng banget dunia antariksa Oke. gitu, karena sebelum dia masuk tentara sebenarnya dia ini dia angkatan 71 apa berapa ya masuk AMN itu. Dia itu sempat kuliah di ITB, ngambil fisika. Anjir. Dan dia ini suka banget dunia antariksa. Nah itu nurun karena dia orangnya wah gila, di sekolah pinter, di akademi pinter istilahnya gitu. Dia nurun juga gua gitu. Jadi gua nonton Star Wars saya dari bokap. Jadi emang gua suka banget film-film sci-fi, horor, kemudian kayak komik. The best sci-fi movie buat lo sci-fi atau alien movie apa lo? Movie ya, belum, bukan yang serial. Ya Star Wars nggak ada yang ngalahin ya, jelas. Tapi kalau gua sih yang paling alien movie. Kalau yang ekstraterestrial gitu ya. E.T. gue suka, E.T. yang itu. Tapi First Encounter of the Third Kind gue suka. Tapi yang paling gue suka ya seri Alien. Oh, Alien si monster itu. Ya, yang main Sigourney Weaver. Ya, Oke. Itu. Karena gue lumayan. Itu film gue kalau yang bisa gue tonton berulang-ulang tuh. Bahkan ke sini ya. Aliens. Aliens yang terakhir yang akhirnya. Covenant. Ya. Dan ternyata ya seperti mirip cerita dari Forkine ya. Iya, itu. Ternyata kita diciptakan. Dan kebetulan sekarang gue juga karena pandemi kemarin nih, gue nggak ngeband gitu ya. Gue jadi ngulik, gue kan biasa nulis berita ya. Terus tapi sekarang gue jadi beraniin ke ranah fiksi. Gue jadi ada sebuah proyek buat ngerjain jangka panjang sebenarnya, kayak ngerjain novel grafis gitu. Anjir. Nah, itu science fiksi fantasi juga. Kerja sama temen gue si Riyandi Karuniawan, dia ilustrator di Bandung. Wah, ini daya hayal dan daya pemikiran harus edan loh ini. Sebenarnya gue suka nulis fiksi tapi nggak gue publish, jadi gue simpen sendiri gitu. Bahkan kayak album kedua Auman tuh ya, itu cerita sebenarnya, ada konsep cerita yang cerita sci-fi sebenarnya. Nah, si Tribe of Europa, pandemi kemarin gue belum nonton tuh, bagus loh. Bagus, sebenarnya gue asal sci-fi pasti gue punya. Gue soalnya terakhir nonton Stranger Things lah, gaul. Stranger Things oke lah ya, Stranger Things 1, 2. Tapi sekarang juga banyak juga yang seri-seri sci-fi bagus ya. Black Mirror gue kagak ngerti tiap nonton itu. Atau ajib tuh, Black Mirror, Dark gitu. Tapi kalau terakhir gue nonton Tribes of Europa tuh. Itu bagus ya? Itu premisnya menarik ya, gue bilang ketika dunia ini sekarang kan kita udah tergantungan dengan koneksi internet nih. Jadi suatu masa nih tiba-tiba seluruh database ini anggap karena dunia mengalami power shutdown. Oke. Dan itu mungkin banget terjadi. Kalau misalnya nih kita kan semua ketergantungan gadgetnya, kita mau nyari apa Google kalau misalnya suatu saat tiba-tiba jebret, kita bisa tiba-tiba balik ke zaman batu, men. Nah, itu terjadi di Tribes of Europa itu. Gua tonton, jangan cerita lagi. Itu seri baru season 1 sih itu. Season 1 ya? Ya sebenarnya film Jerman deh itu, tapi oke. Dark juga Jerman kan? Iya. Sama film Korea juga oke, yang sci-fi-nya. Oh, bagus ya? Cina, Korea ada Wandering Earth yang dari China tuh, cerita bumi gimana sehingga dipasangin roket untuk bergerak. Jadi bumi ini kayak pesawat ruang angkasa besar, men. Terus ada Space Sweeper film Korea juga. Space Sweeper gue nonton. Yo itu, oke. Gue seneng sci-fi, horror, detektif, thriller gitu. Nah, ntar gue tonton tuh Tribe of Europa karena gue lagi kehilangan nonton serial plan sekarang. Terakhir yang gue tonton The Boys sudah habis, belum ada sambungannya lagi. Terus sudah tinggal nunggu ini. Karena gue nonton terakhir gue nonton ini nih, Zack Snyder yang Justice League Cut. Buset. Gue baru sejam 45. Anjir panjang, Mbak. Seru sih ya, karena emang kayak puas gitu loh. Masalah bagus atau enggak sih relatif ya. Tapi 4 jam, men. Tapi iya, jadi ini kayak cerita si cyborg itu jadi ketahuan gitu. Tapi pegel juga nanti nih kayak film, kalau kata Aryan kayak film G30 SPKI panjang banget.
Gue nonton panjang kayak gitu ada filmnya Leo Tolstoy, War and Peace, itu juga sekitar 6 jam malah. Anjir. Tapi keren sih Zack Snyder cut Justice League ini buat gua lebih keren, lebih ada dramanya, alur ceritanya lebih keren. Ceritanya kan ngambek dia kan? Iya. Kayak gitu sih scoringnya juga emang aslinya masuk lagi kan si Junkie XL kan? Iya. Jadi menggantikan si scoring yang lama. Cabut dia, gara-gara Zack Snyder cabut, dia cabut juga. Jadi scoringnya pun lebih drama teaternya dapat banget. Iya, tapi memang kayaknya film DC itu emang lebih gelap sih ya. Dari Marvel ya. Daripada MCU, Marvel Cinematic Universe ya, DC. Terutama mulai sama Dark Knight. Dark Knight ya, mulai. Gokil ya. Ketika anak kecil mau nonton Batman, kok Batman-nya gini? Itu dia. Kembali soal makanan, kita akan ngebahas tentang jengkol, tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu dulu, terima kasih banget buat teman-teman UKM dari Kanisa. Kanisa ini kalau bahasa Latinnya kanis tuh jaing artinya. Wah, tapi ini dia berarti cane. Anjing banget. Anjing rasanya. Kanis itu kan anjing bahasa Latinnya. Ini ada cane, favorit gue adalah yang canenya Kanisa ini yang susu keju. Cane mah ini Sumatera banget ini di roti cane Medan. Martabak Haji Abdul Rojak. Lo mesti nyoba kalau ke Palembang. Palembang tuh. Martabak Harpen, gue sama Pelor makan itu. Nah, dekat Masjid Agung. Cane kade kambingnya, pangrok. Wah, ternyata saudara-saudara ada sesuatu yang tidak saya suka di sini, saudara. Durian, Ben. Durian nggak apa-apa. Bukan durian. Makanya dicek dulu. Tapi ini ngomong-ngomong loh, kayak sebenarnya gue nggak suka gitu di interview. Kenapa emang? Karena apa ya, dari Ini kan bukan interview, ngobrol. Iya, ngobrol. Gua sebenarnya buat orang mungkin senang exposure ya. Kalau gua sih kayak orang kan, wah lo di radio, di ini kayak gue terlibat kayak di radio, mau nggak nongol, itu karena bagian dari pekerjaan sebagai music journalist ya, gitu. Karena orang kan banyak kan ya kayak spotlight tuh ngejar selebriti gitu. Tapi gue sebenarnya benci banget sama celebrity culture gitu loh. Jadi ini karena lo aja yang ngundang nih, gua sini gitu. Makanya kalau emang ada beberapa yang emang nggak gue ceritain ya karena emang gue gitu deh. Tapi kalau dicampurkan istilah ini kayak bertemu sahabat lama, nongkrong bareng, sharing, kita share juga ke teman-teman sekalian berbagi edukasi mungkin bisa ya kan. Ini pasnya berbagi momennya. pengalaman bisa. Jadi pas banget. Ngomong-ngomong soal jurnalis, ada impian tadi ngomongin makanan, lu mau ngomongin apaan? Oh iya, itu tadi dari Kanisa, ini, ya kan? Dari mulai tadi yang ada itu gue ada yang coklat nih, naik gue coklat. Tapi kalau gue sih makanan, gue nggak terlalu pilih-pilih sih lu. Tapi lu jengkol katanya ngefans banget. Nah, kalau itu gue susah. Kalau katanya anak-anak, gue nggak suka pete, tapi gue suka banget jengkol balado. Kalau katanya anak-anak super glad jengkol kancing Garuda. Oh, iya. Kalau pete kancing lepis. Kancing sama ini Devil's Button. Lu bisa demen jengkol gimana? Sebenarnya gue kayak jengkol sama itu tuh nggak di rumah tuh nggak terlalu suka. Tapi sejak gue merantau, mau nggak mau ke warteg ya kan? Ya. Gitu kan. Pas di warteg nih kan ada jengkol ya. Kalau kata orang Padang jering ya, jeriang ya. Jeriang. Gitu. Pas gue nyoba gue demen gitu, tapi gue nggak suka pete. Gila, tuh kayak unik gitu ya. Kayak lu di semur apa di pedes? Gue balado. Balado ya. Kalau semur kudu lembut banget baru enak tuh. Nah kalau balado agak keras-keras dikit nggak masalah tuh, agak muda apa ketuaan gitu. Ngomongin jengkol. Makan diri ngomongkan nawarin dout. Nyalain ini tuh. Tuh, yang enak susu keju mana? Anjir. Yang gua ambil yang durian. Tapi beneran lu, masa ada sih yang minta gua buat ngobrol di Buluk? Siapa sih? Berapa kali tuh di IG gua pernah. Di komen YouTube pernah. Di IG-nya Cabul pernah. Iya. Bang, lihat pelor dong, Bang. Ngebahas tentang musik, tentang apa kayak gitu. Kalau di ke Jakarta ya, gue bilang gitu. Karena gini nih, gue kasih tahu juga para cabul dan cabulis yang terhormat yang saya cintai. Bukannya gue nggak mau interview si A, si B, si C. Cabul ini boleh dibilang masih berdiri melangkah. Bang, kapan Bobby SID? Bang, kapan Eric Sukanti? Oh ya, berat ya. Gue mau ke Bali pakai apaan? Iya, sepeda dari sini ke Bali. Maksudnya lo pitching buat sponsor nih? Lo tahu aja. Gitu. Tapi kalau ini unik ya, anak-anaknya ada sentimen anak-anak zaman sekarang mikir, wah ini abang-abangan kayak mereka kayaknya ngelihat abang-abangan tuh kayak bagian dari generasi boomer yang kayak gimana gitu ya. Kayak sebenarnya gue pikir ya wajar aja. Ini orang ini abang-abangan gout, men. Gitu ya. Gue awal kenalan sama dia kemudian jadi kayak temenan nih karena abang-abangan gokil, men. Gitu ya, gokil dia dari
wah kalau dari secara historikal ya lo kayak eksponen generasi. Hanya eksponen. Iya beneran gitu loh. Malah ketika respect gua sama dia berubah jadi pertemanan itu malah makin deket loh. Kayak anak sekarang susah banget kayak ngeliat abang-abangan gitu ya. Padahal bisa temenan gitu kan. Selama lu kagak tengil mah bertemannya asik, gue supaya awet muda juga, friend. Makanya nongkrong itu makanya zaman dulu asiknya apa? Ada hubungan emosional yang deket. Betul. Nongkrong zaman sekarang lu sekali mention di sosmed kayak ada paling kenal dari ujung. Yoi. Gua gedek banget bener. Yang so asik ya? Iya bilang, sampai gue bingung. Lo nih siapa sih? Kok lebih kenal lo daripada gue kenal diri gue sendiri gitu. Karena kalau gue pribadi, gue lebih seneng ya nongkrong sama yang di bawah gue bisa tahu tentang kebutuhan buat gue ya, kebutuhan buat gue bikin lagu, kebutuhan buat gue nongkrong segala macam, gue bisa lebih kena dengan yang di bawah gue juga. Karena kalau gue yang nongkrongin dengan seumuran gue, my friend, aduh, urusannya berabe gue ngebahas politik, ngebahas segala macam, ngebahas, wah. Tapi gimana nggak abang-abang itu kayak gue ngeliat dulu di Septic Berry, Elo, Acin, itu kan awalnya dari respect gitu. Ya. Tapi ketika berubah jadi pertemanan, itu malah jadi luar biasa. Makanya sekarang ini kurangnya apa? Kurang nongkrongnya intens. Betul, ya mungkin nanti setelah pandemi rajin-rajinlah nongkrong, my friend. Jadi lu bisa ngobrol-ngobrol sama temen lu. Tapi emang zamannya ada beda loh. Ya. Zamannya ada beda. Kalau dulu kan kita nongkrong biar dapat teman, dapat referensi, dapat ini, dapat macam-macam lah, dapat kemungkinan diajakin ngeband. Jadi kayak di tongkrongan lu ngeband. Kan ditanya gitu kan. Gara-gara baju band aja, Iya, bisa jadi temenan Jadi gitu loh. temenan. Identitas banget. Zaman sekarang lu bisa kayak hari ini lu pakai kaos Dissection, besok-besok bisa pakai kaos The Smith. Kalau dulu kan identitas cukup tegas ya. Tegas. Lu punk rock, lu hardcore, lu metal apa-apaan gitu ya. Jelas gitu. Makanya kayak dulu tuh kita bisa intens gitu kayak pertama datang nongol ke Acit ngundang gua kan di kampus bikin gerilya musik underground gitu kan. Cantik mainnya. Iya, Superman is Dead dari ngundang pertama ke Jakarta sampai kemudian deket sampai sekarang sampai kayak orang lihat kayak misalnya gua nggak setuju sama pendapat Jering bukan berarti kemudian kita nggak Iya. Banyak gua Pelor aneh gitu di Palembang waktu itu SID dan Endang Sukamti main bersama Segidok juga, gua datang juga, ada Pelor, gua Heru Segidok, ada Jering, kita nongkrong dari midnight ketemu subuh, friend. Asli. Tapi kita bukan berarti ketika dia punya pendapat beda kita musuhan, kagak. Iya. Walaupun ada pendapat beda ya udahlah dia gue gitu aja. Netizen sekarang demen banget tubir gitu loh. Padahal the world apa yang dibutuhkan dunia ini adalah cinta. Tapi kalau kata malam netizen apa? Netizen apa malam? Kayak Boni Desquad juga kayak gitu netizen KNTR. Iya jadi gue ngasih tau juga buat Cabul dan Cabulis bukan berarti gue nggak mengundang, karena memang keterbatasan kita untuk ngobrol sama mereka dan jadwal mereka juga. Terus gue untuk kesananya juga butuh dana. Kalau gue ke Bandung, kita ke Bandung ya, let's say Bandung nggak terlalu seberapa lah, kita bisa patungan jual sepatu kita, jual kaos-kaos kita untuk interview ke Bandung masih bisa, karena bisa pakai mobil doang. Iya kita kemarin ke Bandung dagang, lu jual apa lo? Janda bolong lu jual kan buat kita interview Eben. Makanya Indramayu. Makanya nyari janda kembang. Tuh, jangan yang bolong janda nyarinya. yang jualan kembang. Jangan yang jualan apaan? kucupang. Jangan nanti terlalu. Janda jualan cupang banyak sih, merah-merah ntar sini kalau nyari jualan. Rokan itu masuk angin. Nih, ada impian nggak lu sebagai jurnalis Lor, yang lu belum sampai? Maksudnya impian yang belum tersampaikan. Gue pengen ini Jurnalis ya. Dari jurnalis dan sebagai seorang musisi. Kalau gua pertama jelas kalau soal jurnalisme musik gua ada dua sosok yang menginspirasi gua loh. Dulu gua kan karena buku gua SD aja udah mesen via Wesel Pos buku ke Gramedia gitu. Jadi memang baca tuh bagian dari gua dan langganan majalah Hai. Kalau gue perlu shout out sih siapa dua orang kemudian cukup menginspirasi untuk kemudian gue mau ngeband itu adalah passion, tapi sebenarnya jurnalisme musik itu daya tarik terbesar gue karena kebetulan ya gue di situ ya itu ada dua orang. Siapa satu? Yang pertama adalah Denny MR. Mas Denny. Mas Denny. Yang kedua adalah Firdaus Fadlil, fotografer. Baru mau interview kemarin Om Daus. Ntar gue juga interview dia tanggal 30 ntar. Mantannya Sophia. Dan yang pasti yang luar biasa, bukan mantannya Sophia yang gue ini ya.
beliau itu adalah fotografer yang kamar gua waktu remaja tuh isinya Isi foto-foto posternya semua. dia. Bonus poster high ya. Bonus poster high dari High, dari yang kayak dia Sepultura, kemudian kayak ya Scorpion, Baby Gibson. Gue ngefans, gue Electric Youth banget, Om Daus tuh. Iya, Makanya Pak Cabulan lu tonton interview gue bersama Om Daus tuh. Ntar judulnya ganti deh, jangan jalan-jalan Bang Sepultura. Nah, Mantan Sophia Lajuba, biar lebih netizen nonton. Tapi kalau soal jurnalisme, gue cukup beruntung bisa merasakan masa-masa kejayaan media cetak. Zaman Ketika gue bekerja di majalah Trax. Trax. Majalah Trax gitu. Itu yang paling luar biasa adalah dulu assignment luar negeri pertama gue ngeliput Slayer dalam formasi terbaiknya. Tom Area Jeff Hanneman. Ketika album Christ Illusion. Itu Singapura ya? Ya. Ada gua nonton. Iya kan kita rame-rame. Iya, betul. Yang kita dimarahin satpam gara-gara kita ngerokok di dalam, dia pasti orang Indonesia nih Itu kan. goblok. Gue paling gembel di situ, Pren. Gue gak punya duit sama sekali demi nonton Slayer. Anjir. Yang lain pada tidur di hotel, gue di Changi, Pren, duduk di bangku. Kita segerbong naik MRT ya kan, orang Indonesia semua. Paling berisik. Aryan godain cewek kan kalau, do you need to sit down? Ya, ada ngomongnya kan. Dan Itu di dalam- mau sing yang ini yang Yang paling botak-botak brutal marinir itu. Amerika, men. Nggak, pertama diem-diem, Pren. Yang pas Slayer mulai tuh masih kagak ada yang pogo. Wah, gua kate, dorong atuk. Brr. Gitu ya. Indonesia yang bikin apa namanya provokator. Jadi muter. Itu gila sih. Gua nggak mimpiin apa yang terwujud. Nah, nggak kebayang gua nginterview Dave Mustaine. Ya. Nggak kebayang gua kayak ngobrol sama Dolores O'Riordan. Gitu ya. Nggak kebayang gua ngobrol sama kayak Mars Volta, Coheed and Cambria, ngeliput Slayer. Dari seorang jurnalis ya. Iya, ya karena itu tadi, walaupun dulu sempat nonton film judulnya Almost Famous. Jadi itu cerita seorang jurnalis magang di sebuah majalah yang mesti mewawancara band yang namanya kayak film fiksi sebenarnya, tapi katanya itu Led Zeppelin sebenarnya gitu. Itu inspirasional banget. Tapi kalau sekarang ya, makanya kayak sekarang kesian sih ya para jurnalis musik nggak ngerasain. Siapa yang jadi Almost Famous yang jadi cewek, mantan istrinya Chris Robinson kan? Iya. Aduh, gue lupa namanya. Dia yang jadi mantan istrinya vokalisnya Black Rose. Kayak ngelihat tulisan-tulisan Lester Bangs, Chris Gow gitu. Jadi kalau gua mau ngimpiin apaan gua lagi sebagai jurnalis musik kayaknya nggak bisa lagi sih, institusinya nggak ada. Sudah lumayan terrealisasi. Iya, dan sebenarnya ini masa-masa yang cukup. Makanya sekarang kan terakhir ada isu, ada krisis soal kritik musik kritikus kritikus musik gitu ya. Karena PR sekarang lu. Bagaimana ya? Sekarang kan yang kalau dulu kan majalah buku, majalah, radio, televisi, itu kan kayak trendsetter ya. Kalau sekarang kan itu di set namanya bukan lagi tren. Tren tuh bisa 10 tahun lu. Sekarang tuh hype yang ditentukan oleh algoritma, disuguhin ke lo dengan pola interaksi lo di sosmed. Jadi kalau gue pikir sih ya gue nggak ada impi lagi sih, kayaknya udah lewat, orang-orang pada nyungsep udah kan majalah-majalahnya. Nah kalau sebagai musisi sih, gue dari SMP sebenarnya gue nggak mikir gue cukup mimpi gede lah. Karena buat gue ketika nemuin punk rock itu yang kemudian memberdayakan gue, gue bisa lo main musik. Nggak kebayang lo, gila gue ngeband mesti nyanyi kayak Sebastian Bach. Kan nggak mungkin, kultur rock dan heavy metal itu kan berat banget loh. Look out, see the sound of pouring rain. Tuh juara gua aja nih kayak Firehouse ini. Terus aku bahagia. Nah, terus apa kira-kira impian sebagai musisi jadi apa nih? Impian sebagai musisi ya di umur yang sekarang gue sih bersyukur aja sih. Bersyukur masih punya medium untuk menuangkan kegelisahan gitu loh. Biar nggak jadi kayak cranky old man yang ngedumel di grup RT, yang ngedumel di pos ronda gitu ya. Masih punya outlet di mana kegelisahan kita, kemarahan kita, kesedihan kita tuh bisa dikonversi dalam suatu bentuk yang ketika sudah kita jadi lega gitu. Kayak lo misalnya lu kerja 9 to 5 gitu ya. Ketika di gig kan lu habis itu kan kadang-kadang itu doang ya. Itu tantangan sebenarnya di pandemi ini buat para musisi, mengembalikan fitrah mereka kenapa bermusik. Itu nilai kontemplatifnya. Tuh dia tuh.
Ya, banyak nih terperangkap dari kita nggak dapet job, transferan segala macem gitu. Emang waktu mulai band lu mikirin transferan? Nah, Keep making good music itu aja. Kalau gue sih bersyukurnya masih bisa bikin. gue pandemi berantakan, manggung kagak ada, MC kagak ada, jualan cupang, yang penting gue hidup. Musik mah bikin aja gue, nggak usah pusing-pusing aman. Ini keren nih buat judul nih, Para Cabulder dan Cabulis ya. Judulnya nih, Rian Pelor, tolong didengar, penting. Nah, itu judulnya. Karena suruh semua, tolong didengar, penting. Biar orang, apaan sih yang mesti didengar? Obrolan kita ini harus didengar. Pertanyaan terakhir nih, Lor, buat lo. Ada nggak pesan orang tua yang lo sampai sekarang, wah ini gue pegang banget deh, pesan bokap nyokap apa yang lo pegang? Kalau gue sih bicara mengenai orang tua ya, gue berkesenian sebenarnya. Ini belum pernah gue ceritain nih sebenarnya. Gue berkesenian itu sebenarnya karena dari ibu gue, keluarga gue dari sisi ibu tuh sangat nyeni banget. Oke. Bokap malah lebih Ketika ke abri SD, ya? gue malah bukan dikasih alat musik, lu. Tapi Gue diikutin sanggar tarik, lu. yang bener lu. Gue nari payung, serampang 12, joget Melayu. Gue ikut itu. Sampai ketika di kampus dulu pun skill gue nge-MC bukan karena gue ikut kelas public speaking like di course di London School kayak gimana gitu-gitu ataupun apa gitu ya. Gue ikut teater dulu waktu kuliah. Gitu. Jadi kena penguasaan panggung muncul karena dari belajar teater. Jadi kalau pesan orang tua yang gue pegang teguh sampai sekarang sih ya adalah kalau dari gue sih yang paling gue inget loh, bergaul dengan siapa saja. Jangan melihat kasta ataupun latar belakangnya. Walaupun orang sejelek Dudung, kita harus Dudung Makanya kita selalu mau nongkrong. Gua kan pertama kali ke Jakarta nongkrong di Priuk tuh. Mau nongkrong di pinggir kali atau party di sentro ataupun di park. Kita selalu itu. Dudung itu drummernya Ejakula La Vampira. Oh, bader banget tuh Speak Up. Wah. Dia tuh yang ngeracunin gue juga dulu tuh. Tetangga gue lagi sekarang, males banget kan lo? Mau gue ceritain nggak cerita jeleknya dia? Tapi bergaul dengan siapa bergaul saja. dengan siapa saya. Walaupun jelas ada efeknya, gitu ya. Tinggal gimana lo menangani pergaulan Iya, gitu. gitu. Makanya para cabul dan cabulis ini obrolan yang sangat bagus banget, dari mulai serius, bercanda, bahkan segala macam. Tapi ini penting, friend, buat mungkin kita bisa sharing di sini. Gua sama Pelor sharing tentang edukasi bermusik, edukasi tentang mengamati musik ke depannya. Mungkin lu juga bisa akhirnya, para cabul dan cabulis yang pengen menilai ini semua, lu telahlah dengan baik dan benar. Dan ini bukan ngeguruin ya, bukan menggurui, karena ini cuma obrolan dua orang teman gitu loh. Obrolan dari kedua orang teman, sharing ke teman-teman para cabulor dan cabulis semua. Thank you banget Lor ya. Terima kasih sekali. Tadi mantap, di awal obrolan sempat ada obrolan bahwa Pelor kuliah di Jayabaya, ngambil FISIP karena terinspirasi seorang vokalis Greg Griffin dari Bad Religion. Ya kan? Jadi kita akan mempersembahkan sebuah tembang indah dari Bad Religion. Yang mana tuh? American Jesus. Wah, ini lagu ini tentang orang mikir American Jesus tuh kayak gimana ya? Ini sebenarnya cerita lagu ini adalah ketika Amerika mencoba mendominasi dunia dengan pengaruh politik termasuk pengaruh kultural. Kena kan kita dulu kan? Banget tuh. Americanize. Gitu. Tapi dengan lagu ini, ketika gua denger lagu ini, gua jadi ngelihat, oh, nggak semua kultur Amerika bisa ditelan bulat-bulat gitu kan. Orang Amerika aja suka kesel kan. Gimana mereka menjadi patron dunia. Salah satunya di lirik ini di protesnya. One nation under God. I don't need to be a global citizen. Ngentot. Oke. Lang. Ini bandnya Wendy dulu, Genius Crime. Aku di sana. Genius Crime. Genius Crime, bandnya Wendy ya. Tampilannya doang metal. Oke. Neng. I don't need to be a global citizen, cause I'm blessed by nationality. I'm a member of a growing. Kunci lu salahnya. They might think that you can fool us. They might think that I would drag us down. But there's already a fight of presence that lurking all around. Ding. We got the American Jesus, see him on the interstate. We
We got the American Jesus. He helped build the president's estate. Yeah! Thank you! Thank you. Mantap.